Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya mau mereview RS King. Ini hasil garapan saya sendiri ya teman-teman. Dari yang sebelumnya itu warnanya airbrush kayak gitu ya, hancur lah pokoknya, itu nggak enak banget buat diliatin ya kendaraannya. Sebenarnya selesainya udah lama sih teman-teman, kurang lebih udah 3 bulan ya selesai, 3 sampai 4 bulan lah udah selesai. Cuman saya baru sempat review berhubung dengan ketersibukan di kantor. Oke, saya mengadopsi apa ya? Restorasi yang saya adopsi ini dari Jogja Style. Karena sebelumnya saya juga sudah pernah restorasi um, Eric King, adopsinya juga style Jogja sama. Jadi kali ini saya mengadopsi sama style Jogja, tetap Jogja Style ya. Kenapa saya memilih Jogja Style? Karena mengingat karena nama motor ini King, jadi kita harus membuat kendaraan ini sedikit lebih gagah, lebih garang gitu ya. Jadi kalau dia seandainya kalau kita mengadopsi model dengan style Jogja, maka tampilannya akan sedikit garang teman-teman. Dari namanya King itu akan dengan tampilan yang garang itu akan sesuai dengan namanya gitu maksudnya. Saya akan mereview nih satu persatu dari apa aja yang diganti spare partnya, terus untuk modifikasinya apa aja yang digunakan, merek dan sebagainya. Oke, dan sampai spek mesin juga ya. Tapi sebelumnya untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini supaya saya tetap semangat membuat video-video buat teman-teman semua. Karena saya akan mereview banyak ke depannya untuk kendaraan-kendaraan King atau mobil atau apapun yang terkait dengan otomotif. Oke teman-teman, kalau udah subscribe, kita akan lanjut mereview King kali ini. Oke teman-teman, jadi di depan saya sudah kelihatan unitnya ya. Ini adalah hasil garapan saya sendiri, seorang diri menggarap ya. Kecuali di bagian mesin teman-teman. Di bagian mesin saat dibelah mesin itu saya bawa ke bengkel karena saya nggak punya alatnya untuk mengganti bearing di crankcase tengahnya itu diganti kemarin, terus stangnya, jadi bandulannya harus dibawa ke bengkel dulu. Oke, untuk sisanya itu saya garap sendiri, mulai dari pemasangan bak kalter kiri kanan, terus block kop atau kaskop ya, atau head, itu semuanya saya pasang sendiri, saya benahin sendiri. Oke, kita akan lanjut review satu persatu mulai dari atas. Oke, kita akan mulai dari atas ya, atas bagian depan. Untuk bagian atas bagian depan itu untuk handle setnya saya menggunakan RCB, bisa dilihat ya. Kemudian sama dengan kanan, plus masternya juga pakai RCB. Hand gripnya saya pakai RCB. Terus untuk jalur stang saya pakai dari Rizoma. Oke, kemudian untuk saklarnya sendiri saya pakai saya pakai punya Vixion ya, Vixion New. Terus stangnya pakai punya Vixion New juga. Terus untuk pelang stang ini pakai Daytona. Jadi ini ukurannya agak gede teman-teman. Kan teman-teman yang lain biasanya dari teman-teman yang merestorasi untuk style Jogja itu biasanya pakai pelang yang agak kecil ya, yang warna-warni biasanya. Ini untuk Daytona warnanya untuk saat ini yang ready hanya ini aja, warna silver. Jadi saya pakai yang ini karena kelihatannya lebih berbobot. Oke, kita lanjut. Sama hand grip sebelah kanan juga pakai RCB. Ini sepasang kiri kanan. Terus untuk gas spontannya saya pakai YZ. Kemudian untuk selang pengereman atau selang cakram saya pakai TDR. Ini pakai yang biasa aja teman-teman, maksudnya TDR
itu nggak mahal-mahal banget ya, tapi udah lumayan untuk kita aplikasikan ke kendaraan kesayangan kita. Oke, untuk stop kontak ini masih bawaan motornya dari yang waktu awal saya beli. Kita lanjut ke bagian lampu. Lampu saya pakai LED dari CR7, tapi yang mata dua teman-teman. Kebanyakan yang ini model kotak ya, model kotak matanya 2. Kebanyakan teman-teman yang lain itu menggunakan LED dengan 6 mata kalau nggak salah ya. Jadi agak gede. Saya memilih yang lebih kecil karena lebih cocok aja buat saya pribadi gitu. Kemarin pakainya yang gede sih teman-teman, cuman kurang pas jadi saya ganti lagi yang kecil. Karena sebenarnya kalau boleh jujur, saya lebih suka nggak pakai lampu. Cuman ini sangat menghalangi kita saat jalan malam misalnya. Oke, untuk shock depan saya menggunakan Bison. Untuk spakbor atau selebor juga pakai Bison. Kemudian saya tambahin kumis Yamaha ya di sini untuk pemanis. Oh iya, tadi saya lupa bilang kalau ini semua menggunakan ori ya teman-teman. Ini RCB ori, hand grip ori, ini ori, saklar ori, handle setnya juga ori semua ya. Terus shock Bisonnya ini nggak ori nih teman-teman. Karena kemarin di sini kebetulan yang saya carinya ori waktu itu nggak ketemu. Ada tapi harganya sangat mahal dan saya nggak membelinya. Nah, tapi ini saya berencana untuk mengupgrade lagi ke yang orisinil. Oke, untuk selebornya juga saya pakai yang ori ya. Kemudian kita lanjut ke bagian belakang, bagian atas belakang ya. Oh ya, di sini dulu ya. Tutup tangkinya saya pakai yang karbon Kevlar ya. Ini yang biasa tapi karbon, yang aslinya masih ada. Oh, udah nggak ada, sorry. Terus tangki masih bawaan, cuman saya cat aja. Untuk stripping, untuk stripping saya pakai yang 2004 ya, anniversary ini. Karena menyesuaikan dengan warna body yang hitam dan aksesoris yang gold gitu. Tapi goldnya nggak banyak sih teman-teman. Terus kita lanjut ke bagian jok. Jok saya pakai jok tahu siku ya. Tapi polosan. Biasanya ada yang pakai di sini KTM Racing gitu. Atau jet darat gitu. Jadi saya pakai yang polosan karena kelihatannya lebih elegan aja, lebih mewah dan lebih dewasa aja gitu. Terus saya tambahin pemanis lagi di sini. Behel yang variasi di sini. Ini sangat berfungsi selain tampilannya lebih bagus dan ini sangat berfungsi untuk kita pakai buat ngangkat gitu ya motornya. Oke, kemudian ini saya ganti juga box kiri kanan. Ini pakai yang ori juga. Strippingnya nggak ori ya teman-teman. Kalau strippingnya tuh saya sengaja nggak pakai ori karena suatu hari misalnya kalau kita mau ganti itu kita nggak mikir-mikir buat ganti. Jadi kalau teman-teman nantinya mau pasang yang ori harus benar-benar fix, motornya nggak akan diutak-atik lagi gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke belakang dulu nih. Di belakang saya tambahin ini juga sama seperti teman-teman yang lain yang restorasi. Pakai lampu KLX. Ini saya punya 2 sih. Ada yang variasi biasa agak gede, tapi itu kelihatannya agak aneh karena lebih gede sedikit. Ini lebih bagus, lebih presisi, lebih pas gitu. Jadi saya pakai yang punya KLX. Untuk selebor belakang masih bawaan asli. Terus udah ya, bagian ini udah. Kita bagian bawah sekarang. Kita lanjut ke bagian bawah. Untuk sok belakang saya pakai KTC Extreme ya, KTC Racing Extreme Black Series. Asnya gold, sepertinya ini keluaran yang baru, belum terlalu lama gitu maksudnya. Ini ori juga teman-teman. Jadi ini udah ribbon atas bawah ya. Udah bisa ribbon. Terus untuk sasis atau swing arm saya pakai Bipro. Nah, ini Bipro yang generasi kedua, yang sebelumnya ada di video saya sebelumnya itu saya sudah review untuk tampilan secara keseluruhan. Terus untuk gearset saya menggunakan TK Racing. Ini bukan Triple S,
Ini TK Racing, tapi udah lumayan gitu untuk tampilan dan udah tahan juga untuk kita gunakan. Kita lanjut ke bagian footstep belakang. Ini pakai Ereking New juga, ori juga teman-teman. Saya beli yang ori. Terus karetnya juga. Kalau bakal ternya ini kiri kanan nggak ori. Kenapa? Karena yang ini udah lumayan kualitasnya. Ini nggak ori tapi kualitasnya udah lumayan. Kalau orang toko bilang biasanya ini grade A biasanya. Terus saya pakai standar samping atau standar 1 yang chrome. Kenapa saya pakai yang chrome? Karena menyesuaikan dengan sebelah kanan. Sebelah kanan kan pijakan remnya ya, pijakan rem kaki itu warnanya stainless. Jadi agar ada penyeimbangnya, saya nambahin yang chrome di sini. Jadi kelihatan kayak seimbang aja gitu. Oke. Untuk ini apa namanya, untuk roda saya pakai velg ring 18. Tralinya pakai TDR. Untuk diameter ini, diameter velgnya saya pakai yang belakang tuh 215 teman-teman. Bannya ban 300, pakai ban NR65, IRCN NR65. Kelihatan ya. Nah, untuk tromolnya masih asli. Bawaannya ini saya cat aja kemarin. Terus ini mata kucing atau air scoop ya namanya. Saya pakai yang Kevlar karbon juga, menyesuaikan sama yang ini, sedikit lebih dekat. Ini sangat cocok karena berdekatan, jadi sangat cocok. Kemudian di sini kan bagian stripping ada yang kayak gini juga nih, kayak karbon gitu kan. Jadi kayak menyesuaikan aja gitu. Jadi nggak aneh kelihatannya begitu kita aplikasikan ini. Ini menurut saya pribadi ya teman-teman. Kalian bisa apa namanya, isi di kolom komentar menurut kalian yang cocok, yang pas, yang kayak gimana. Kemudian untuk baut saya menggunakan Probolt yang kayak gini. Kemudian baut-baut variasi itu banyak juga yang saya pakai yang seperti ini. Nah, ini saya pakai baut yang kayak gini nih teman-teman. Ini saya belinya yang kayak gini nih. Jadi hampir semuanya bautnya tuh kayak gini semua. Ini di belakang juga, yang di sini. Nah, terus yang di manipul ya di sini. Oke, di sini di selang yes-nya saya tambahin per. Kemudian saya pakai klem-kleman kayak gini. Ini untuk pemanis juga. Jadi kelihatan gede lagi ya di sini karena ada klem kayak gini. Jadi kelihatan manis lagi. Untuk kaliper saya menggunakan RCB juga teman-teman. Oke, bisa dilihat ya. Ini RCB-nya ori juga. Kemudian saya tambahin pemanis untuk kleman selang rem. Tapi ini saya mau ganti yang lebih kecil sedikit. Ini kayak kelihatan udah jadul aja gitu karena udah lama teman-teman pakai yang kayak gini. Untuk kabel-kabel itu nggak ada kelihatan ya teman-teman. Kabel-kabelnya udah saya sembunyiin semuanya ke dalam sini. Jadi kelihatan sedikit lebih rapi bagian depan. Yang kelihatan tuh bagian ini aja nih, kabel-kabel yang ada. Untuk disc brake saya pakai yang standaran aja. Tapi rencana mau upgrade yang ke lebih besar sedikit pakai KTC. Dan velg depan saya pakai ukuran 185. Ring 18 185, bannya 275/18 ya. Velgnya mereknya Rossi teman-teman. Jadi untuk ukuran velg kan teman-teman ada yang memakai bagian belakang tuh 250 ya. Itu terlalu gede menurut saya untuk harian. Kecuali kayak apa ya, yang memang suka model-model moge, ya boleh lah. Tapi menurut saya dengan postur tubuhnya, si bodinya si Ereking ini, itu kurang pas menurut saya. Kalau diaplikasikan dengan ukuran velg yang lebih besar gitu. Jadi ini ukuran velg bagian belakang saya pindahin ke depan, kemudian saya beli lagi yang ukuran 215 untuk diaplikasikan di bagian belakang. Oke, by the way teman-teman, kemarin waktu saya beli motor ini semuanya nggak ada nih. Box-box ini nggak ada, filter udaranya nggak ada, kemudian botol oli ini nggak ada, tabung olinya. Ini semuanya saya beliin semuanya klop sampai ke sana. Ini dulu kosong nih teman-teman. Jadi ini semuanya baru. Ini masih pakai yang lama, masih bagus, jadi saya nggak ganti. Terus untuk spek mesin ya, untuk spek mesin ini standaran aja teman-teman. Ini portingnya dikit aja gitu. Karbonya juga masih standar.
kopnya juga belum dipapas, tapi ini udah lumayan untuk kita buat hari-hari ya, udah lumayan banget. Oke, mungkin itu sih teman-teman ya, kayaknya nggak ada lagi nih. Kalau knalpot itu saya pakai ini kolong Cobra. Saya mereknya copot nih teman-teman, biar beda sama yang lain. Jadi saya copot, kalau nggak salah tuh mereknya WRS Exhaust gitu. Saya lupa, tapi kurang lebih seperti itulah mereknya. Cuman saya copot biar kelihatan polos lagi, jadi lebih mantap aja gitu. Tapi ini kayaknya saya mau upgrade juga nih mau pakai punya BKJ aja. Kayaknya suaranya punya BKJ itu lumayan bagus. Oke, untuk yang lain-lain nggak ada. Saya cuma tambahin logo Garputala, terus logo oke di sini. Apa lagi ya? Udah sih, standar pedok ya seperti biasa. Udah, itu aja teman-teman. Kalau bahan bakar saya selalu pakai Pertamax. Selama saya pakai motor ini saya baru 2 kali ngisi Pertalite. Biasanya Pertamax biar performanya lebih bagus aja. Sepertinya udah sih. Jadi semuanya saya ganti nih teman-teman, seperti as roda, as swing arm, as roda belakang itu semuanya saya ganti. Baut-baut semuanya menggunakan yang premium lah, lumayan premium lah, yang kayak gini ya. Nah, baut-baut kayak gini tuh itu bagus banget ya, kelihatan kayak motor tuh lebih bersih aja. Kalian bisa lihat nih secara keseluruhan tampilannya ya. Nah, kayak gini saya ganti juga nih di belakang sini, kemudian di sini. Karena di bagian belakang ini kan kayak kelihatan banget gitu. Kalau pakai yang biasa itu kurang bagus lah. Ini semuanya pakai yang baut-baut ini nih, kayak gini semua. Kelihatan nggak? Jelas ya. Nah, kiri kanan sih ya. Kalau baut shock saya nggak ganti sih baut shock breaker di sini karena ini bawaan dari armnya. Apalagi? Udah ya teman-teman ya. Mungkin itu sih untuk video review kali ini. Secara keseluruhan teman-teman bisa lihat seperti ini. Oke, saya nggak tambahin. Biasanya kan teman-teman pakai ini nih buat teman-teman yang restorasi ke style Jogja, pakai stabilizer yang di samping sebelah kanan sini. Saya sengaja nggak pakai. Sebenarnya saya punya, cuman saya nggak pasang karena biar lebih kelihatan dewasa aja. Menurut saya pribadi sih. Ini bebas buat teman-teman, tergantung selera aja. Gitu. Oke. Itu sih teman-teman. Ini buat teman-teman kalau mau upgrade lagi, teman-teman bisa ganti ini pakai yang punya Bipro. Kemudian pakai disc brake pakai punya KTC, kemudian ganti pasang ini di sini ya, pasang stabilizer untuk peredam shock gitu. Saya nggak pakai head nanas atau kop nanas gitu, karena supaya keorisinalannya R-King ini tidak pudar gitu. Jadi tetap kelihatan orisinil untuk bagian mesin. Hanya saja bagian luarnya modifikasi. Ini karena tempat saya agak sempit nih nge-review, jadi kayak gini lah posisinya. Oke, dari samping kayak gini, dari kanan samping kayak gini, ini dari depan kayak gini. Dari depan tuh tampilan lampunya sangat bagus, beda dengan yang lampu 2 mata old itu, beda. Ini lebih bagus lah karena lebih lebar sedikit aja. Itu sih teman-teman, kalau spek mesinnya ini standaran aja. Oli samping saya pakai Idemitsu aja. Untuk per kopling saya pakai punya Smash. Buat teman-teman yang mau koplingnya sedikit agak liar dikit gitu, biar enak jengat-jengat, pakai Smash punya. Cuman kalian harus membesarkan lagi tuh lubang untuk pernya ya, karena ukuran per Smash itu lebih gede sedikit dibanding standaran R-King. Kalian bisa bawa ke tukang bobot atau ke bengkel bobot. Oke, mungkin itu dulu sih untuk review kali ini. Nanti kalau misalnya saya upgrade lagi atau saya restorasi lagi yang lain, saya akan review lagi ya buat teman-teman. Jadi buat teman-teman pastikan kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan nih video-video yang akan saya tayangkan buat teman-teman semua.
khususnya untuk pecinta otomotif aja nih ya. Oke, kalau ada saran dari teman-teman, teman-teman bisa isi di kolom komentar. Dan by the way, unit ini dimaharkan teman-teman. Saya lokasinya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Motor ini dimaharkan. Kalau harganya cocok, kita bisa ngopi-ngopi dan dibicarakan. Oke? Nanti teman-teman bisa komentar di bawah. Kalau yang dari Kalimantan Selatan atau dari manapun yang tertarik dengan motor ini, kita bisa kontak-kontak lebih lanjut di WA ya. Saya lupa sebutin tahunnya tadi. Kendaraan ini, R-King ini tahunnya 1996. Jadi ini keluaran master pertama. Saya lupa bulan berapa, tapi ini warna aslinya tuh hijau-hijau kayak gitu. Surat-suratnya lengkap, platnya DA. Untuk wilayah Kalimantan Selatan. Cuman pajaknya mati suri udah. Oke, yang lain-lain itu tadi saya tambahin sedikit lagi. Ini saya pakai pemanis sih yang kayak gini. Tromolin semua saya cat jadi bersih semua. Ini pemanis kiri kanan ya. Di belakang juga sama. Nah, untuk saya mau mereview sedikit lagi nih untuk R&B Pro-nya. Ini tuh R&B Pro-nya tuh keren banget ya secara tampilan karena kayak lebih berbobot gitu aja. Dan secara overall ini lebih bagus daripada arm yang opal yang dari besi. Kelihatannya tuh kayak gede banget. Ini enggak. Di bagian belakangnya kayak gini teman-teman. Untuk bagian penyetel rantainya. Nah, sini ada tulisan R-King nih. Kasih jelas dulu. Oke, ini udah jelas. Ini ada tulisan Bipro CNC. Di jalunya ada tulisan Bipro. Kemudian di bawahnya ada Harius. Sebelahnya itu tulisan R-King-nya nggak ada. Tapi di jalunya tetap ada tulisannya. Di belakang juga ada tulisan Bipro. Oke banget. Pokoknya saya rekomendasiin banget arm ini. Oke guys. Mungkin itu dulu ya reviewnya kali ini. Nanti buat teman-teman yang baru bergabung, tetap jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, jadi itulah tadi review dari kendaraan saya sendiri ya, R-King tahun 1996. Ini kendaraan ini selama saya beli, habis saya beli dan sampai hari ini tuh masih bisa dihitung berapa kali saya makainya. Artinya itu sangat jarang saya pakai. Dan baru 2 kali atau 3 kali ya kena air hujan gitu. Tapi itu pun langsung dicuci. Dan itu pun karena kejebak. Bukan karena dipakai memang hujan-hujanan, enggak, kejebak aja pas lagi di jalan hujan gitu. Karena sebenarnya memang kalau posisinya lagi hujan itu saya nggak pakai teman-teman, saya diamin aja di rumah karena apa ya, saya sayang aja gitu kalau kena air hujan. Pasti beda lah sama yang kendaraan yang kena air hujan dan enggak gitu, pasti beda. Oke teman-teman, semoga teman-teman semua suka dengan videonya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan salam raja, salam satu aspal, tetap solid ya, gaspol. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.